Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sofia Cahaya Ningrum. Di video kali ini saya akan bahas tentang fungsi bercabang sepotong-sepotong. Sebelum kita membahas, mari kita menyelesaikan soal terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan fungsi bercabang sepotong berikut. Nah, di sini ada fungsi bercabang, yaitu fx dengan x plus 8 dengan interval x kurang dari negatif 2. Kemudian ada x kuadrat dengan interval x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Kemudian negatif x ditambah 6 dengan interval x lebih dari negatif 2. X lebih dari 2. Nah, dari fungsi bercabang ini kita disuruh untuk menentukan, yaitu tentukan A, carilah f-3, f-1, f0, f2, dan f3. Kemudian yang B, gambar grafiknya. Jika dilihat dari grafiknya, apakah fungsi termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak dapat ditentukan jenisnya. Kemudian yang C, carilah limit fx untuk x mendekati 2. Nah, kita akan membahas yang pertama. Nah, diketahui fungsi bercabang yaitu tadi fx x plus 8 dengan interval x kurang dari negatif 2, kemudian x kuadrat dengan interval x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2, kemudian negatif x ditambah 6 dengan interval x lebih dari 2. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menentukan f-3. Nah, f-3 ini terletak pada interval x kurang dari negatif 2. Nah, jadi x sama dengan negatif 3, jelas x kurang dari negatif 2. Nah, kita menggunakan fungsi fx sama dengan x plus 8. Nah, kita substitusikan, yaitu f-3 sama dengan min 3 ditambah 8 sama dengan 5. Nah, jadi nilai atau hasil dari f-3 yaitu 5. Kemudian yang kedua, f-1. Nah, kita cari intervalnya. Nah, intervalnya terletak di x lebih dari 2 dan x kurang dari 2. Nah, x sama dengan min 1, jelas yaitu x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Nah, itu menggunakan fungsi yang kedua, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita substitusikan, yaitu f-1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, hasil dari min 1 yaitu 1. Kemudian yang ketiga, yaitu ada f0. Nah, f0 ini masuk di interval yang kedua, yaitu x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2, yaitu x sama dengan 0, jelas x x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Nah, ini menggunakan fungsi yang kedua sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Kita substitusikan f0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang keempat, yaitu f2. Nah, kita cari intervalnya. Intervalnya terletak di x lebih dari sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2, jelas x lebih dari sama dengan 2. Nah, ini menggunakan fungsi yang ketiga, yaitu fx sama dengan min x ditambah 6. Kita substitusikan, yaitu f-2 sama dengan min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, jadi nilai dari f2 sama dengan 4. Yang terakhir, yaitu f3. Nah, f3 ini masuk di interval x lebih dari sama dengan 2. Nah, x sama dengan 3, jelas x lebih dari sama dengan 2. Nah, menggunakan fungsi fx sama dengan min x ditambah 6. f-3 sama dengan min 3 ditambah 6, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang selanjutnya ke yang B, yaitu kita membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya kita disuruh untuk menentukan persamaan terlebih dahulu. Nah, untuk persamaan yang pertama, yaitu kita mendapatkan fx sama dengan x plus 8 dengan interval x kurang dari negatif 2. Nah, kita cari batas-batasnya. Nah, kita juga dapat menggunakan tabel untuk mencari x dan y-nya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan batas-batasnya, kita lanjutkan untuk mencari persamaan yang kedua, yaitu dengan fx sama dengan x kuadrat dengan interval x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Nah, kita juga
menggunakan tabel untuk mendapatkan X dan Y-nya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkannya, kita lanjutkan untuk mencari persamaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan fx sama dengan min x ditambah 6 dengan interval x lebih dari sama dengan 2. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel untuk mencari x dan y-nya. Nah, kita dapat x dan y-nya. Nah, setelah kita mendapatkan x dan y-nya ini atau mendapatkan persamaan ini, kita lanjutkan untuk menggambar grafiknya. Nah, di sini, ini untuk daerah x kurang dari negatif 2 dan ini untuk x lebih dari 2. Nah, di sini daerah x kurang dari negatif 2, kemudian ini daerah x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 2. Kemudian yang ini daerah x lebih dari 2. Nah, kita akan mencari grafiknya dari persamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu x-nya kita ketahui min 2 dan y-nya sama dengan 6. Nah, berarti di sini kemudian yang kedua yaitu min 3, kemudian y-nya sama dengan 5. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya yaitu min 4 dan 4. Nah, di sini selanjutnya x-nya min 5, kemudian y-nya 3. Selanjutnya min 6, kemudian y-nya 2. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan titik-titik ini, lalu kita buat dengan garis seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita cari persamaan yang kedua, yaitu x-nya min 2, kemudian y-nya 4. Nah, titiknya di sini. Nah, kenapa titiknya berlubang? Karena ini lebih dari dan tidak ada sama dengannya, maka titiknya harus berlubang. Kemudian yang kedua x-nya min 1, y-nya 1. Nah, titiknya di sini. Kemudian selanjutnya x-nya 0, y-nya 0. Titiknya di sini. Kemudian x1, y1. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir x2, y4. Nah, titiknya di sini. Nah, ini kenapa juga berlubang? Karena x kurang dari 2. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan garis. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari persamaan yang ketiga, yaitu x-nya 2, y-nya 4. Nah, titiknya di sini. Kemudian x-nya 3, y-nya 3. Nah, x-nya 3, y-nya 3 ini. Nah, titiknya di sini. Kemudian selanjutnya yaitu x-nya 4, y-nya 2. Nah, di sini. Kemudian x-nya 5, y-nya 1 di sini. Kemudian yang terakhir x-nya 6, y-nya 0. Nah, di sini. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan garis. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk yang merah ini adalah persamaan dari fx sama dengan x plus 8. Kemudian untuk yang warna kuning ini persamaan dari fx sama dengan x kuadrat. Kemudian untuk yang warna hijau ini adalah persamaan dari fx sama dengan min x plus 6. Nah, jadi grafiknya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita menganalisis fungsi, apakah fungsi genap, ganjil, atau tidak dapat dibentuk jenisnya. Nah, di sini ada definisi bahwa fungsi genap sama dengan f min x sama dengan fx, kemudian fungsi ganjil yaitu f min x sama dengan min fx. Nah, jika fx tidak memenuhi kedua definisi tersebut, maka fungsi bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Nah, pada fx sama dengan x kuadrat ini bersifat genap. Nah, karena seperti definisi yang ini ya, jadi fungsi genap f min x. Nah, karena f min x sama dengan fx. Nah, kemudian pada fungsi fx sama dengan x plus 8 dan fx sama dengan min x plus 6 tidak simetri terhadap sumbu y atau asal koordinat. Nah, sehingga tidak memenuhi sifat fungsi genap ataupun ganjil. Nah, kesimpulannya yaitu fungsi ini tidak dapat dikategorikan sebagai fungsi genap maupun ganjil. Nah, karena keseluruhan grafiknya tidak menunjukkan simetri terhadap sumbu y genap atau titik asal, itu ganjil. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari limit x mendekati 2fx. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk x mendekati 2,
berada di sini. Nah, maka kita untuk mencari limit X mendekati 2 dari kanan, berarti kita menggunakan fungsi fx, yaitu min X plus 6. Nah, kita hitung, yaitu limit X mendekati 2 dari sebelah kanan, yaitu min X plus 6 sama dengan, yaitu min 2 plus 6 sama dengan 4. Nah, jadi limit X mendekati 2 dari kanan, yaitu fx jumlahnya adalah atau hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk limit dari sebelah kiri, yaitu kita menggunakan fungsinya sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita masukkan, yaitu limit X mendekati 2 dari kiri, yaitu X kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan 2 kuadrat, yaitu sama dengan hasilnya 4. Nah, jadi limit X mendekati 2 dari sebelah kiri, fx, yaitu hasilnya 4. Nah, jadi ini dari limit dari sebelah kiri dan juga dari limit sebelah kanan itu hasilnya sama. Maka limit X mendekati 2 fx adalah 4 atau hasilnya 4. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa kembali. Dadah.